Hari itu, aku sedang terburu-buru pulang dari kantor. Cuaca awalnya cerah, tapi tanpa peringatan, langit mendung pekat dan hujan deras tiba-tiba turun mengguyur jalanan. Aku tak membawa jas hujan atau payung, dan jalan pulang masih jauh. Di tengah kebingungan mencari tempat berteduh, pandanganku tertuju pada sebuah rumah kecil di pinggir jalan kampung. Rumah itu terlihat sederhana namun bersih, lampu terasnya menyala meski hari masih sore. Aku ragu sejenak, tak tahu apakah pemilik rumah bersedia menerima orang asing untuk berteduh. Namun, karena tak ada pilihan lain, aku memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Derasnya hujan membuatku kedinginan, dan aku berharap ada seseorang yang baik hati di balik pintu itu. Tak lama, pintu kayu itu terbuka pelan. Seorang wanita muncul dari dalam. Wajahnya terlihat ramah meski sedikit terkejut melihatku. Dia berpenampilan sederhana, mengenakan baju rumah biasa yang terbuat dari katun tipis. Namun entah mengapa, dia terlihat sangat menarik, senyumnya hangat, dan tanpa berpikir panjang, dia langsung mempersilahkanku masuk. Masuk saja, Mas, hujannya deras banget. Pasti kedinginan, ujarnya dengan nada lembut. Aku mengangguk dengan sopan dan mengikuti langkahnya masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam rumahnya sangat nyaman, tidak ada banyak perabotan mewah. Hanya kursi rotan dan meja kayu yang terlihat sudah lama dipakai. Namun semua tertata rapi. Aku duduk di salah satu kursi di ruang tamu, sementara dia pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman. Tak lama kemudian, dia datang dengan membawa secangkir teh hangat yang mengepul di tangannya. "Terima kasih banyak, Mbak, saya benar-benar merepotkan," kataku dengan sopan. "Ah, nggak apa-apa, Mas, kebetulan lagi di rumah sendiri. Nama saya Amel, kalau boleh tahu, Mas siapa?" "Namaku Rian," jawabku sambil tersenyum. "Senang bisa bertemu di tengah situasi seperti ini." Amel balas tersenyum, "Senang bisa bantu, daripada kehujanan di luar." Dari situ, obrolan ringan pun dimulai. Amel bercerita sedikit tentang dirinya. Dia seorang janda dengan satu anak yang kini berusia 6 tahun. Suaminya pergi meninggalkannya 2 tahun lalu tanpa alasan yang jelas. Meninggalkannya membesarkan anak seorang diri. Kehidupannya sebagai ibu tunggal tidaklah mudah, tetapi dia berusaha kuat demi anaknya. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam cara Amel berbicara yang membuatku tersentuh. Di balik senyumnya yang manis, aku bisa merasakan kepedihan yang ia sembunyikan. Perjuangan hidup yang ia jalani begitu berat. Tapi Amel tampak begitu tegar, seolah tidak ada hal yang bisa meruntuhkan semangatnya. Waktu berlalu, hujan masih belum reda. Meski suasana di luar semakin gelap, di dalam rumah itu, kami mulai merasa nyaman satu sama lain. Obrolan kami berubah dari sekadar basa-basi menjadi lebih dalam. Aku mulai merasa ada kedekatan emosional yang tumbuh di antara kami. Amel bercerita tentang mimpinya, tentang bagaimana dia ingin membesarkan anaknya menjadi anak yang baik, meski tanpa kehadiran seorang ayah. Aku tertegun mendengar betapa kuatnya Amel. Wanita ini bukan hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki hati yang luar biasa. Di satu sisi, aku merasa kagum. Di sisi lain, aku merasakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat hatiku berdebar lebih cepat. Amel juga mulai terlihat lebih santai di hadapanku. Tatapan matanya kadang terpaku padaku lebih lama dari yang seharusnya. Aku merasakan ada ketertarikan di antara kami yang tak bisa diabaikan. Hujan deras di luar seolah menjadi penutup bagi momen-momen intim yang perlahan tumbuh di dalam ruangan kecil itu. Pada satu titik, Amel berdiri untuk merapikan sesuatu di meja, dan tanpa sadar tanganku menyentuh lengannya saat dia lewat di depanku. Sentuhan itu terasa berbeda, ada aliran hangat yang mengalir di antara kami. Dia menoleh ke arahku, matanya yang indah menatapku lekat-lekat. Waktu seakan berhenti, dan dalam keheningan itu, tanpa berkata-kata, kami tahu apa yang sedang terjadi. Aku bergegas bangkit dari kursi dan berdiri di hadapannya. Tanpa banyak berpikir, aku menyentuh pipinya dengan lembut, dan dia tidak menolak. Sebaliknya, dia menutup matanya sejenak, merasakan sentuhanku. Detik berikutnya, bibir kami bertemu dalam ciuman lembut yang cepat berubah menjadi penuh gairah. Kami tenggelam dalam keintiman yang tak terduga.
seolah hujan yang deras di luar hanya menjadi latar belakang dari perasaan yang tak bisa lagi ditahan. Kami bercinta, dengan hujan deras yang masih mengguyur di luar. Setiap sentuhan, setiap desahan, membuat kami semakin tenggelam dalam momen yang begitu intens. Ada hasrat yang menggebu, tetapi di saat yang sama, ada juga perasaan hangat yang tumbuh di antara kami. Aku merasa seolah-olah aku mengenalnya lebih dalam dari sekadar obrolan singkat tadi. Amel bukan hanya seorang janda yang ditinggalkan, dia adalah wanita yang luar biasa, dengan kekuatan dan kelembutan yang menggetarkan hati. Setelah semuanya usai, kami berbaring bersama di sofa, masih dalam pelukan hangat satu sama lain. Hujan mulai mereda, hanya menyisakan rintik-rintik kecil di atap rumah. Dalam diam, aku merasakan perasaan yang bercampur aduk, bahagia, tenang, tetapi juga penuh pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi ini nggak terasa ya, Mas, aku nggak tahu harus bilang apa, kata Amel pelan, sambil menyandarkan kepalanya di dadaku. Aku juga, jawabku, tapi yang jelas, aku nggak menyesali apapun yang terjadi. Amel tersenyum. Meski aku tahu di balik senyuman itu ada sedikit kekhawatiran, kami berdua tahu bahwa perasaan yang muncul di antara kami tak bisa dianggap remeh. Meskipun semua ini terjadi secara tak terduga, ada sesuatu yang lebih dari sekadar keinginan fisik. Aku mulai merasakan cinta yang perlahan tumbuh, dan aku yakin Amel juga merasakannya. Hari semakin siang, dan aku tahu aku harus pergi. Meski hujan sudah reda, aku merasa berat untuk meninggalkan rumah itu. Sebelum pergi, aku menatap mata Amel dalam-dalam. Amel, aku ingin kita tetap berhubungan, bukan hanya karena tadi, tapi karena aku benar-benar suka kamu. Dia mengangguk pelan. Aku juga suka sama kamu, Rian, tapi semuanya terasa cepat banget. Kadang, hal-hal terbaik datang tanpa peringatan. Jawabku sambil tersenyum. Kita bisa pelan-pelan, nggak perlu terburu-buru. Yang penting kita jujur sama perasaan kita. Amel tersenyum lebar. Kali ini dengan keyakinan. Aku setuju, Rian. Aku pun berpamitan dan pergi meninggalkan rumah itu. Namun perasaan hangat dari pertemuan itu masih menyelimuti hatiku. Seiring waktu berlalu, kami tetap berkomunikasi. Kami mulai sering bertemu, menghabiskan waktu bersama, dan perlahan tapi pasti, hubungan kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Hujan di hari itu mungkin sudah lama berhenti, tapi pertemuan tak terduga di rumah Amel telah membawa perubahan besar dalam hidupku. Aku menemukan cinta di tempat yang tak terduga, dengan seorang wanita yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan kini, aku tahu bahwa perasaan itu nyata, sesuatu yang lebih dari sekadar hasrat sementara, sesuatu yang membuatku merasa utuh. Amel, wanita kuat dengan satu anak, telah menjadi bagian dari hidupku. Kami menemukan cinta di tengah hujan deras, dan kini, cinta itu terus tumbuh, seperti matahari yang muncul setelah badai.